Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang bertemu teman-teman kembali. Hari ini hari pertama kita setelah teman-teman melaksanakan ujian tengah semester. Ya, bagaimana soalnya kemarin? Mudah ya pasti ya? Hah? Mudah kan? Saya rasa 75-85% mahasiswa jawabnya mudah, Bu, karena tidak ada pengawas. Mungkin kalau di kampus agak kesulitan karena ada pengawas, ya kan? Oke, teman-teman, hari ini harusnya saya menjelaskan, gitu. Kita perkuliahan seperti biasa, namun awalnya tadi saya hanya bilang kalau memang tidak bisa 2 kelompok ya udah saya paksakan atau saya bisakanlah sebentar untuk menjelaskan daripada hadis kelompok pertama ini, kelompok 6 ya, apa kelompok 5 ya? 6, Bu. 6 ya, anjuran menikah ya? Iya. Iya. Nah, namun karena saya ada kegiatan yang berbarengan pada malam hari ini, gitu. Jadi saya mohon maaf belum bisa menjelaskan di malam hari ini. Makanya saya minta 2 kelompok agar sesuai pas waktunya. Jadi teman-teman misalkan kita sampai jam berapa? Perkuliahan? Jam 7 berapa ya, Bu? Jam 8 ya? 7.45 kalau nggak salah. 19.45, Bu. Iya, 19.45. Oh, 7.45. Oke. Jam 7.45 nanti mungkin diatur sama ketua kelas atau sama penanggung jawabnya diatur untuk kelompok 1 sampai jam berapa, misalkan 20 menit kemudian kelompok satunya lagi, seperti itu diskusinya. Jadi tidak melebar. Kadang kan kita kalau diskusi keenakan nih terus ternyata waktunya sudah lewat gitu. Jadi dibatasi misalkan kelompok 6 20 menit, kelompok 7 20 menit. Jadi nanti pas waktunya. Kalau masih ada sisa waktu 5 sampai 10 menit ditutup saja tidak apa-apa. Kemudian teman-teman hanya membuat resume 1 aja. Ya. Karena kita kan sebenarnya hanya 1 kelompok. Jadi hanya membuat resume di kelompok 6. Untuk kelompok 6 di pertemuan ke-8. 8. Ya. Tolong teman-teman absensi, sudah absen? Sudah, Bu. Absensi di pertemuan ke-8, kemudian mengirim tugas di pertemuan ke-8 juga. Jadi nanti tugas yang kelompok 7 itu minggu depan. Ya, minggu depan nanti baru dikirim. Nah, di minggu depan berarti kemungkinan tidak ada presentasi. Jadi pure saya menjelaskan 2 kelompok. Seperti itu. Karena kan dipercepat gitu kan, maksudnya harusnya minggu depan itu kelompok 7, ternyata dimajukan di hari ini 2 kelompok, jadi minggu depan khusus saya menjelaskan kelompok 6 dan kelompok 7 gitu. Jadi kita juga bisa berdiskusi lagi antara teman-teman dengan saya, waktunya juga agak panjang seperti itu, karena mungkin hari ini saya belum bisa ada kegiatan di luar. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya live, sebelum saya keluar, ada pertanyaan? Boleh berhubungan dengan UTS atau yang lain? Allah jelas. Bu, yang tadi disampaikan. Allah jelas. Oke. Baik, sedikit dari saya. Tolong nanti diinfokan lagi. Saya sudah periksa hasilnya dan alhamdulillah yang tadi saya katakan mungkin saya banyak maklum lah karena kalau di rumah gitu kan kita tidak bisa mengawasi 100% gitu. Jadi alhamdulillah hasil dari ujian tengah semester teman-teman masih dalam kategori baik, bagus-bagus gitu kan. Tidak mengecewakan gitu. Namun sedikit masukan dari saya ketika teman-teman menjelaskan suatu maksud hadis, ya, di situ butuh analisa teman-teman sendiri.
Jadi saya mohon ketika teman-teman menjelaskan itu pure memang teman-teman menjelaskan. Tapi ketika saya memeriksa itu masih ada beberapa yang mungkin copy paste dari Google gitu kan langsung dituangkan tuh semuanya di lembar jawaban. Seperti itu. Jadi yang jawab oke, misalkan teman-teman lihat tetap di Google, dibaca gitu kan. Tapi tolong dituangkan di kertas lembar jawabannya itu jangan benar-benar 100% dari yang tadi teman-teman lihat itu. Jadi dibaca dulu kemudian teman-teman tuangkan sendiri dengan kalimat teman-teman gitu ya. Itu satu. Yang kedua, tolong saya masih menemukan beberapa ada yang hanya absensi kemudian ikut Zoom tapi tidak mengumpulkan resume gitu. Jadi untuk kedepannya saya masih memaklumi karena masih sebelum UTS. Sesudah UTS sampai menjelang UAS, saya mohon tolong kooperatif, bisa absen, kemudian kita Zoom bersama, setelah itu resumenya dikumpulkan. Seperti itu. Karena kan waktunya benar-benar teman, ini yang terlama ya, maksudnya dari maghrib saya kasih sampai besok pagi. Seperti itu. Jadi tolong sekali lagi kooperatif kita teman-teman mau hasilnya baik, teman-teman juga harus berusaha bagaimana agar sesuai ekspektasi. Jadi mau nilainya bagus ya harus melakukan apa yang seharusnya seperti itu. Jadi jangan mau nilainya bagus tapi usahanya kurang gitu. Ya. Itu saja sih dari saya. Saya lebih mengapresiasi teman-teman yang rajin, walaupun nilai UTS atau UAS-nya kurang, itu saya lebih apresiasi. Saya akan kasih nilai bagus untuk itu. Daripada yang, mohon maaf, absensinya tidak ngirim semua, tapi nilai UTS atau UAS-nya bagus. Saya begitu, bangga lah istilahnya seperti itu. Dan lebih bagus lagi ketika dia sudah aktif, kemudian atensinya full, kemudian nilai UTS dan UAS-nya bagus, itu tidak diragukan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ya tadi kembali saya akan mengapresiasi yang rajin daripada yang memang hanya mengandalkan dari ujian saja. Kayak gitu. Oke, sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup, saya live sendiri gitu. Ya, teman-teman bisa lanjutnya sampai jam yang telah ditentukan. Nanti bisa diatur waktunya kelompok 1 sampai jam berapa, selesai tidak selesai harus diselesaikan. Karena biasanya kalau diskusi itu makan waktu lama. Gitu. Jadi karena ada 2 kelompok, tolong dibagi 2 waktunya. Oke? Ya. Baik. Saya cukupkan teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Cukup sepertinya, Bu. Oke. Cukup dari saya. Kita ketemu di minggu depan. Berarti minggu depan pure saya menjelaskan dari awal sampai akhir, tidak ada presentasi. Ya, jadi hari ini dipadatkan presentasi 2 kelompok. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin keluar ya, teman-teman ya. Saya live duluan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Masih, Bu. Mana ibunya? Pemateri udah siap ya? Zaratul ini. Iya, siap. Oke. Bisa di ini? Ini saya lagi download. Gagal terus. Oke, siap udah. Bisa. Sebentar. Ini belum Kelompok jadi 6 host. siapa sih? Ini sama siapa? Mbak Allah. Salman, ini belum Ajeng sama Ayu, Pak. Oh, Mayu. Ayu dan Azeng ya. Oke, ini udah bisa nih. Oke, anjay. Ajengnya hilang.
Udah bisa? Udah kelihatan ya? Oke, sip. Dari sini aja, Mi. Apa? Ada yang dicampur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Dianingrum dengan NPM 3119073 dan teman saya Azang Febriani dengan NPM 3119074 ingin membahas materi mengenai anjuran untuk menikah dan nikah sebagai sunnah Nabi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Azang Febriani. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi nikah. An-nikah menurut bahasa Arab berarti adam atau menghimpun. Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan. Adapun menurut syariat, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian. Selagi tidak ada satupun dalil yang memalingkan darinya. Jadi Al-Qadi rahimahullah mengatakan, yang paling sesuai dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Surat An-Nisa ayat ke-22 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa lalu. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Selanjutnya, anjuran untuk menikah. Islam menganjurkan untuk menikah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tazawwaja faqdis takmala nisfal iman faliyat taqillaha fi nisfil taqi. Artinya, barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi seluruh imannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan memelihara yang separuhnya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Quran Surat An-Nur ayat ke-32. Islam tidak menyukai hidup membujang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tazawwajul waduda wal walud, fa inna mukathirun bikumul anja'a yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan menyayang,
karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat. Nikah merupakan sunnah para rasul. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'un min sunnanil mursalin al-haya wa ta'attur wa siwaku wa nikah. Ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul. Yang pertama rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Selanjutnya, anjuran untuk menikah yaitu menjaga kesucian. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatu haqqa 'alallahi 'aunuhum al-mukatabu alladhi yuridul ada wan nakihul ladhi yuridul afaf wal mujahid fi sabilillah." Artinya ada 3 golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah. Yang pertama, seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya. Yang kedua, orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian. Yang ketiga adalah pejuang di jalan Allah. Selanjutnya, anak dapat memasukkan bapak dan ibunya ke dalam surga. Hadisnya yuqalu lil wildani yaumal qiyamah udkhulul jannah qala fayaqulun ya rabbi hatta yadkhulal ba'una wa ummahatuna qala. Maaf, ini bisa digedein nggak ya? Kurang kelihatan. Qala fayatuna qala fayaqulullah mali arahum muhbantiina udkhulul jannah qala fayaquluna ya rabbi abauna wa ummahatuna qala fayaqul udkhulul jannah wa antum wa abaukum, yang artinya diperintahkan kepada anak-anak di surga, masuklah ke dalam surga. Mereka menjawab, wahai Rabbku, kami tidak masuk hingga bapak dan ibu kami masuk terlebih dahulu. Ketika mereka, bapak atau ibu datang, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka, aku tidak melihat mereka terhalang, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka mengatakan, wahai Rabbku, bapak dan ibu kami, Allah berfirman, masuklah ke dalam surga bersama orang tua kalian. Kemudian keutamaan menikah. Yang pertama, menikah akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menyebutkan bahwa menikah akan lebih tentram karena adanya pendamping. Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun berkata mengenai ayat tersebut, mereka akan begitu tenang ketika berada di samping pendamping mereka karena Allah memberikan pada nikah tersebut ketentraman yang tidak didapati pada yang lainnya. Kemudian yang kedua, Allah akan mencukupkan rezeki. Dari segi finansial sebenarnya sudah cukup, namun selalu timbul was-was jika kita ingin menikah. Was-was yang muncul ini biasanya munculnya dari setan. Sebetulnya ketika menikah, rezeki, salah satu keutamaan menikah yaitu Allah akan mencukupkan rezeki. Firman Allah,
wankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Jadi nikah adalah salah suatu ketaatan. Dan tidak mungkin Allah membiarkan hambanya sengsara ketika mereka ingin berbuat kebaikan. Contohnya seperti menikah. Tafsir surat An-Nur ayat 32 tadi, yaitu jika kalian itu miskin, maka Allah yang akan mencukupi rezeki kalian. Boleh jadi Allah mencukupinya dengan memberi sifat qanaah atau selalu merasa cukup. Dan boleh jadi pula Allah mengumpulkan dua rezeki sekaligus. Kemudian, dari ayat di atas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, carilah kaya atau hidup berkecukupan dengan menikah. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan menikah. Orang yang menikah berarti menjalankan sunnah para rasul. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38. Selanjutnya, menikah lebih akan menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadha lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu waja. Artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi berkata, makna ba'ah dalam hadis di atas terdapat dua pendapat di antara para ulama. Namun intinya kembali kepada satu makna, yaitu sudah memiliki kemampuan finansial untuk menikah. Jadi bukan hanya mampu berjima, tapi hendaklah punya kemampuan finansial, lalu menikah. Para ulama berkata, barang siapa yang tidak mampu berjima, karena ketidakmampuannya untuk memberi nafkah finansial, maka hendaklah ia berpuasa untuk mengekang syahwatnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Mau nanya dong. Kita batasi ya. Insyaallah 15 menit untuk kita diskusi di kelompok ini. Seperti itu. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan. Aku. Silakan. Ya, boleh. Saudara Chandra, tolong disimak juga dari para pemateri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, mengapa menikah ini hampir disebut melengkapi separuh iman? Apakah ada penjelasannya gitu? Kenapa sampai menikah itu disebutnya itu melengkapi separuh iman? Terus yang kedua, apa sih tanda-tanda wanita subur itu? Apakah bisa dilihat secara apa gitu? Baik, terima kasih. Maaf, tadi pertanyaannya dapat dipahami? Yang kedua kayak putus-putus tadi. Yang kedua itu, apa sih tanda-tanda wanita subur itu? Apakah cuman bisa dilihat dari sekedar apa? Tanda-tandanya gitu. Tanda wanita subur gitu. Mau pertanyaan yang kedua dulu.
Kalau tanda wanita subur karena data haidnya lancar atau setiap bulan pasti datang haid. Itu menentukan wanita subur atau enggak, karena ada yang 3 bulan sekali dapat haidnya, mungkin itu ada masalah gitu. Terus kalau yang mengapa menikah menyempurnakan setengah agama, Kayak pelajaran Pak Prapto ya. Mungkin saya mau menambahkan apa maksudnya ciri-ciri wanita yang tadi apa? Subur. Ya, subur. Mungkin karena yang tadi Azam bilang dia jarang haid kan. Mungkin itu karena pola makan dan pola hidupnya juga yang mungkin kurang sehat. Jadi kemungkinan haidnya bisa jadi bermasalah. Nah, kalau misalkan memang mau melihat wanita itu lancar atau sehat gitu, bisa mungkin sebelum pernikahan dicek dulu ke dokter gitu, supaya nanti kan maksudnya ini kan masalah yang nggak bisa kelihatan kalau misalkan diomongin. Ini kan kita wanita bisa aja ngomong saya sehat gitu, tapi kan mungkin bisa cara lainnya dicek ke dokter, sama-sama tahu nanti supaya ke depannya nanti si suaminya ini nggak jadi menyalahkan kenapa kok bisa begini. Mungkin itu menurut saya. Iya, bisa juga dilihat dari keturunannya sih. Misalkan Ibunya gitu ya. Ibunya gitu susah. Biasanya ngaruh juga sih. Karena ada beberapa saudara yang kayak gitu juga. Kayak ibunya susah buat punya anak, ternyata anaknya juga kayak gitu. Kayak lama gitu, kayak 3 tahun, 7 tahun. Mungkin butuh kesabaran juga. Jadi sebelum menikah, ada baiknya diperiksa dulu kalau memang menurut si laki-laki memiliki anak itu penting sekali kan. Pasti semua laki-laki pengen kan ya punya anak. Cuma memang harus dipastiin kalau memang lebih enaknya lagi gitu. Kenapa lu, Mon? Tawa-tawa lu. Gimana pertanyaannya sudah terjawab semua atau yang pertama tadi? Chan. Ya, kenapa, Pak? Boleh nambahin, boleh, Chan? Boleh tambahin, Pak. Ingat waktu tapi, Pak. Ya, sebenarnya yang dijawab sama Ayu tadi udah benar gitu. Maksudnya emang tanda-tandanya haid gitu kan. Tapi untuk lebih memastikan yaitu tes kesehatan di bidan atau di obgyn gitu. Nah, itu ketahuan itu emang dia itu subur atau enggak, atau mungkin ada penyakit gitu kayak kista kayak segala macam. Itu lebih akuratnya itu ke dokter gitu. Makanya sekarang itu kan dianjurkan di berbagai sebelum ke penghulu itu ada tes kesehatan, ada suntik kesehatan gitu sebelum pranikah, itu pasti ada kayak gitu. Itu mungkin kenapa diadakan itu dari Menteri Agamanya, mungkin karena banyak kasus yang menyatakan pada saat baru nikah setahun atau 2 tahun terus bercerai, itu salah satunya dari situ gitu. Hasil penelitiannya dari situ. Makanya dibuatlah itu pranikah. Jadi kayak cek kesehatan, cek kandungan, itu semuanya. Dan satu lagi, pada saat sebelum nikah di penghulu itu cek kesehatannya bukan si perempuannya aja gitu. Jadi harus sama calon suaminya juga. Jadi dua-duanya dicek gitu. Jadi kalau dua-duanya dicek kan tidak ada keraguan, sama-sama jujur gitu. Itu sih Chan. Nah, masalah dia mau meneruskan, kalau misalnya salah satu ada yang kena penyakit, misalnya si perempuannya kista atau gimana, tapi si laki-lakinya ini ikhlas, iya nggak apa-apa gitu. Itu sih Chan. Yang diperiksa bukan ceweknya aja ya Chan, cowoknya juga ikut diperiksa. Ya. Oke. Iya, jadi jangan menyalahkan nanti pada saat setelah nikah, oh karena lu gitu. Biasanya kan gitu kan. Nah, itu dicek dua-duanya, kan jujur dua-duanya. Itu aja sih, Chan. Siap, Lanjut. Oke. Saya mau tanya, boleh? Jawaban saya yang pertama belum.
Ini Oh, Yang belum. mana? yang pertama. Apa Chan? Ya, tadi dini Apa Chan? kan sudah terjawab. Belum. Yang Oh, pertama iya. nih saya mau jawab. Lanjut. Yang tadi kenapa menikah disebut sebagai separuh agama ya. Di sini saya dapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lain. Di sini keutamaan menikah yaitu menyempurnakan separuh agama dan kita tinggal menjaga diri dari separuhnya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Para ulama jelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Kemaluan yang mengantarkan pada zina, sedangkan perut bersifat serakah. Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluannya. Itu berarti dengan menikah separuh agama seseorang pemuda telah terjaga dan sisanya ia tinggal menjaga lisannya. Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah dalam Mirqatul Mafatih Syarh berkata bahwa maksud dari bertakwalah pada separuh yang lainnya yaitu bertakwalah pada sisa dari perkara agamanya. Di sini dijadikan menikah sebagai separuhnya. Ini menunjukkan dorongan yang sangat untuk menikah. Jadi umumnya yang merusak agama seseorang itu ada dua hal, yaitu kemaluan dan perutnya. Menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Dengan nikah berarti seseorang membentengi dirinya dari godaan syaitan, membentengi dari syahwat, dan lebih menunjukkan pandangannya. Itu Chan. Jelas itu Chan. Jelas banget itu. Itu jawaban Ayu jelas. Nah, separuhnya Chan. Ya, lanjut. Lanjut Salman. Oke, saya mau ini nanya seputar ini kasus ya. Udah 7.12 soalnya ada 7.12 tuh. Oke, kasus yang pertama nih seputar tadi mungkin kan setiap orang itu karakteristiknya masing-masing berbeda ya. Ada orang yang berpikir logis, ada yang hanya mengikuti atas hadis yang diperintahkan. Nah, ketika kita menghadapi orang yang berpikir logis, ya dia hidupnya susah gitu, sendiri aja susah. Ya, apalagi nanti ketika mencari pendamping gitu kan. Logikanya saya sendiri susah gitu, apalagi nanti ketika saya punya istri, punya anak, tentu perlu ada yang dibiayai dan lain sebagainya. Dan dia punya pola pikir yang logis gitu. Bagaimana logis itu yang masuk akal ya? Kira-kira satu aja susah, apalagi nanti ketika dia bertiga gitu. Nah itu bagaimana menghadapi orang-orang yang memiliki pola pikir yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dalam hadis jelas bahwasanya yang saya pahami poinnya bahwasanya menikah itu dianjurkan salah satunya beralasan untuk menjaga kesucian, ya kan? Nah, bagaimana ketika seseorang yang menikah namun berlandaskannya hanya untuk mengimplementasikan hawa nafsunya, cuman memuaskan dirinya saja, atau mungkin karena dorongan orang-orang terdekatnya biar lu punya anak cepet nikah dan lain sebagainya, bukan karena untuk menjaga kesucian dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu gimana? Biasanya ada kasus seperti itu. Boleh bantu jawab yang pertanyaan Salman yang pertama nggak? Jadi sebenarnya untuk meyakinkan persepsi seseorang itu kan agak susah ya, karena kan itu tergantung pribadinya masing-masing. Cuma kita berpikirannya secara logisnya begini aja. Setiap manusia itu kan ada rezekinya masing-masing, ya kan? Jangankan manusia, kucing aja ibaratnya ada rezekinya kan, gitu. Nah, kalau secara berpikir logis, satu suami tambah satu istri kan berdua. Si istri punya rezeki satu, suami punya rezeki satu, otomatis kan jadi dua. Itu pasti ada aja jalannya gitu. Tambah anak, ada lagi rezeki anak namanya gitu. Mungkin kalau secara berpikir logis itu, kalau misalnya gaji sekian-sekian, itu nggak bakalan sampai hitung-hitungan ke situ. Tapi kalau hitungannya Allah, ada aja rezekinya gitu. Buktinya, anak 5, anak 4, Allah kasih rezeki ada gitu kan, ada aja rezekinya. Jadi harusnya berpatokannya jangan secara logika gitu. Logika gaji sekian, coba secara logika gaji UMR, bayar kontrakan, uang makan sehari. Kalau dipikir seperti itu, stres sendiri yang ada. Siapapun pasti stres sendiri. Tapi kalau kita bismillah, insya Allah ada rezekinya. Nah, justru saya pernah baca
Kalau menikah itu adalah salah satu pembuka rezeki. Justru dia pada saat dia menikah, dia belum punya apa-apa. Tapi pada saat dia menikah, gitu kan, oh iya, saya udah menikah. Otomatis dia akan ada jiwanya dia untuk cari rezekinya lebih giat lagi. Nah, itu kan penyemangat. Itu kan rezekinya dia, ada penyemangat lah dia untuk tanggung jawabnya dia untuk menafkahi istrinya, anaknya gitu. Jadi ke situ aja. Kalau untuk ukuran hitungan logika manusia itu tidak akan pernah cukup gitu. Tapi kalau untuk ukuran Allah itu nggak ada yang nggak mungkin. Dan semua manusia yang hidup sudah ada rezekinya masing-masing. Kita kejar kayak apa? Kalau bukan rezeki kita nggak bakalan jadi rezeki kita gitu. Itu sih, Man. Kalau yang kedua apa tadi? Nikah karena mungkin perkataan orang biar punya anak gitu, bukan karena mau menjaga kesucian Ya, gitu. harusnya kan di dalam hadis yang saya pahami poinnya itu bahwasanya menikah itu untuk menjaga kesucian. Tadi tuh hadis yang sebelumnya tuh. Nah, tapi ada beberapa orang yang menikah cuma untuk apa mengeluarkan hasratnya saja atau nafsunya saja tujuannya, atau mungkin ada yang karena dorongan gitu. Nah, sekarang kalau kita balikin lagi ke sini, Man. Misalnya mungkin dia berpikiran yang Salman bilang menikah itu hanya memuaskan hawa nafsunya dia gitu kan. Kita berpikir positif aja. Lebih baik dia memuaskan nafsunya dengan menikah dibandingkan dia memuaskan nafsunya dengan berzina, gitu kan? Nah itu kita balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Tapi kalau kita lihatnya dari sudut pandang positifnya, lebih baik dia memuaskan hawa nafsunya, mungkin diniatkannya untuk hawa nafsunya dia dengan menikah gitu kan, dibandingkan dia dengan berzina. Itu aja sih. Kalau mau buktinya nikah ya, Pok. Keluar, Man. Oke, ada yang mau nambahin? Kalau mau buktinya untuk rezeki banyak menikah ya, Pok. Biar merasakan rezekinya. Iya. Kalau dulu sendiri, kalau sendiri kan doanya satu. Kalau berdua kan doanya jadi jamaah. Rezekinya jadi banyak. Materi mau nambahin tuh kayaknya. Coba, ayo silakan. Ayo coba. Koko mau nambahin nggak, Kok? Salah satu pengalaman Koko saya tumben background-nya. Mungkin kayaknya Koko tumben background-nya. Ya tuh pengalaman di pengantin baru ini. tuh. Di rumah. Mbok lagi jaga lilin ya? Iya, gue lagi jaga lilin. Ayo Ajeng, pengalaman pribadinya tuh. Suami sebelumnya kan pas taruh tuh udah kerja sebenarnya. Pas di tengah-tengah udah lamaran, tiba-tiba corona kan. Terus dia di apa namanya? PHK ya. Terus sehari sebelum menikah dia interview. Besoknya pas itu dikabarin ternyata dia diterima. Dan itu mungkin salah satu rezeki ya, karena awalnya saya ragu, keluarga saya juga ragu karena gimana nanti hidupin kamu gitu kan. Terus ternyata pas sebelum menikah malah udah diterima kerja. Tiba-tiba rezeki Allah tuh nggak disangka-sangka gitu maksudnya. Tiba-tiba datang, udah khawatir gimana. Tapi ternyata pas kita yakin kalau rezeki itu pasti datang, pasti udah ada porsinya, ternyata benar-benar datang. Itu udah janji Allah sih gitu. Ya, tuh kan udah ngalamin sendiri, udah ngalamin sendiri. Sebenarnya sama sih Jeng, waktu dulu nikah sama suami kayak gitu. Dulu nikah sama suami dia kerjanya belum mantep lah gitu kan. Pas mau nikah entah kenapa dia mengundurkan diri, alasannya dia bilang nggak srek dengan kerjaan yang sekarang gitu kan. Tapi aku waktu itu ininya bismillah aja lah gitu kan. Alhamdulillah seminggu sebelum nikah malah alhamdulillah dapat kerjaannya lebih bagus dari yang lama gitu. Ya itu. Ya Allah udah
Jadi sebelum menikah itu benar-benar besok langsung disuruh kerja, padahal besok nikah gitu kan. Akhirnya, oh besok kamu nikah gitu kan. Terus langsung kaget dong ya. Ya udah nggak apa-apa, saya kasih sehari. Itu setelah menikah sehari, suami saya langsung kerja. Iya. Jadi nggak ada senggang gitu. Iya, pasti ada. Ya segera nikah para jomblo. Gak usah. Itu yang tadi gue bilang, Man. Nggak usah takut sama janji Allah gitu. Setiap manusia itu ada rezekinya dan ada porsinya masing-masing. Gitu. Jadi nggak usah takut. Gitu. Yang mau nikah, ayo, nggak usah takut. Bagus kalau menikah sudah mapan. Kalaupun. Tapi kadang-kadang ini, kalau apa kok? Justru biasanya pada saat menjelang nikah itu banyak tuh godaannya tuh. Po, donaturin, Po. Donaturin Aqua 2 kardus ya. Aneh bagi nyuci piring aja nggak apa-apa dah. Ayo itu udah 721 loh. Habis ini gue lanjut guys. Mau nambahin. Halo. Tes. Bang Ilyas ya? Siapa? Koko tadi mau nambahin kayaknya. Koko tadi bukannya mau nambahin, Koko. Sinyalnya nggak ada kan? Oh, Koko sinyalnya kurang. Iya, sinyalnya. Chan, lu pusing, Chan. Oke, si Agung. Coba Agung mau nambahin tadi. Enggak. Agung, ayo nambahin. Cuma mau ngingetin waktu. Oh, iya, tuh kan. Koko udah ngingetin waktu. Abis ini aku kok yang presentasi kok. Lanjut. Oke, di closing statement. Pemateri malam ini. Ayo, closing yuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin kesimpulannya untuk siapapun yang sudah siap menikah, maka menikahlah, tidak perlu takut akan rezeki. Janji Allah itu pasti. Untuk yang belum siap menikah, maka tahanlah dengan berpuasa. Terima kasih, itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.